Nah, untuk ngobrol kali ini kita mau ngomongin tentang apa nih Bro Ferry? Yang paling bagus sekarang kita kayaknya ngomongin masalah persiapan kayak mau angkutan lebaran kali ya. Angkutan lebaran. Oke. Angkutan lebaran. Terminal kita, Terminal Pulau Gebang ini dilengkapi banyak sekali petugas. Bang Baik. Cuman gimana pada saat masa angkutan lebaran ini lebih maksimal lagi? Apa sih Bro Ferry yang udah terminal perbuat? Betul. Berarti boleh di-spill sedikit nih ya. Boleh di-spill sedikit. Sebenarnya ini baru komunikasi tahap awal. Oh, susah nih kalau misalnya ada kayak gini nih. Ya. Pasti ada event yang bakalan bikin buat penumpang gitu ya. Oke. Rencananya kita akan bikin tiket fair. Artinya promo untuk tiket. Ngewar tiket. Jadi ada salah satu perusahaan otobus yang berproses kerjasama dengan kita yang akan membuat launch eksekutif. Saya kasih clue sedikit ya. Oke, clue-nya deh. Warnanya abu-abu. Jadi harapan saya sih sebenarnya Bang Baik, teman-teman atau bos-bos PO Bus nih khususnya, ayo kita lomba-lomba semua untuk ningkatin pelayanan kita. Nah, contoh nih. Baik, lagi di ngobrol bareng orang terminal. Kali ini udah episode keempat dari keempat dari ngobrol. Udah lama juga kita nggak bikin video. Banyak yang bikin juga nih. Mana ngobrol gitu kan? Kok nggak ada lagi? Kemarin kan kita sibuk Nataru bro. Oh iya benar. Sibuk kita kan ada event Nataru kemarin. Oke. Nah, untuk ngobrol kali ini kita mau ngomongin tentang apa nih Bro Ferry? Yang paling bagus sekarang kita kayaknya ngomongin masalah persiapan kayak mau angkutan lebaran kali ya. Angkutan lebaran. Oke. Lebaran. Kita bahas masalah persiapan terminal dalam masa angkutan lebaran nih teman-teman atau sahabat terminal gitu. Apa sih yang udah dipersiapkan dari Terminal Pulau Gebang dalam menghadapi masa angkutan lebaran? Sedikit gue mau jelasin terkait masa angkutan lebaran. Yaitu Terminal Pulau Gebang sih memang udah rutin ya. Rutin. Jadi kalau rutin lah kita bisa bilang. Bisa dibilang kalau misalnya hajatannya terminal tuh ya angkutan lebaran, Nataru gitu ya. Gitu. Nah, sekarang sedikit kita bahas masalah sarana dan prasarana terminal, Bro Ferry. Oke. Apa sih yang udah disiapkan dari terminal dalam menghadapi masa angkutan lebaran ini, Bro Ferry? Oke. Ya kalau untuk sarana, kita ngobrolin sarana ya, sarana terminal. Sarana terminal, Terminal Pulau Gebang sendiri, menurut gua nih ya, Bang Baim, kita sangat proper sarana kita. Proper. Sangat siap. Artinya kita ramah untuk anak, kita juga ramah untuk penyandang disabilitas, kaum disabilitas. Jadi pertama, terminal kita, Terminal Pulau Gebang ini dilengkapi banyak sekali petugas, Bang Baik. Banyak sekali petugas, mulai dari petugas keamanan, petugas kebersihan, dan petugas perhubungan, dinas perhubungan. Jadi yang pertama, teman-teman sahabat terminal yang membutuhkan bantuan, silakan langsung komunikasi dengan para petugas nih yang ada di terminal. Nah, yang kedua dari segi sarananya kita sudah siapkan lajur khusus nih, lajur khusus buat teman-teman sahabat terminal yang lebih membutuhkan ya, artinya kaum disabilitas, kita ada sendiri lajurnya. Lalu kita juga di sini punya kursi roda. Disiapkan dari terminal. Free. Nah, makanya saya bilang teman-teman tinggal bertemu sama petugas, minta bantu petugas, nanti petugas yang akan siapkan segalanya. Gitu Bang Baik. Mungkin sedikit sahabat terminal gue tambahin dari Bro Ferry. Boleh tambahin? Boleh, silakan. Nah, untuk pengguna yang memiliki keterbatasan, misalnya disabilitas, kita ada lajur penunjuk jalan. Buat ada lantai braille sheet yang buat pengguna tunanetra, mungkin disabilitas tunanetra. Nah, yang kedua kita ada beberapa RAM itu kalau nggak salah buat kursi roda ya, bisa pakai kursi roda yang kita udah siapin RAM-nya. Dari mulai dia datang pintu barat
sampai dia berangkat ke lantai 2 kita udah siapin, termasuk liftnya, toiletnya khusus, gitu. Nah, terus untuk kebutuhan yang lainnya ya seperti yang tadi Bro Peri bilang, menurut gua silakan hubungi petugas aja. Terus atau ada satu komunikasikan lagi. dengan petugas. Ada satu lagi Apa itu? Nah, Bang Baim, kita juga ramah untuk anak dan ibu menyusui. Ibu menyusui. Iya. Berarti fasilitas ruang laktasi, Betul. tempat bermain udah ada. Betul. Jadi kita punya fasilitas untuk ibu menyusui, ruang laktasi, dan taman bermain untuk anak. Kita juga ada taman baca ya. Taman baca. Taman baca. Pojok baca. Pojok baca. Pojok baca nih untuk sahabat anak-anak. terminal. Yang hobi-hobi baca sebelum berangkat mungkin bisa baca-baca di situ. Betul. Itu juga kita kan disupport sama Kementerian Pendidikan itu ya. Oh iya, Kemendikbud. Nah. Tahun kemarin sempat support buku dia. Iya. Dia sempat Sekarang support berubah nih namanya nih. Tidak Kemendikbud lagi. Ya mudah-mudahan Bisa. tahun ini Kemendikbud melalui Mbak Mega nih. Kemarin saya komunikasi sama Mbak Mega. Ya. Ayo Mbak Mega, kita support lah buat para pemudik-pemudik yang Membutuhkan ya. membutuhkan buat Ya. bahan-bahan bacaan di jalan gitu kan. Nah ini juga mendukung Kementerian Pendidikan juga Ya. supaya masyarakat Budaya membaca lah ya. budaya membaca atau masyarakat Indonesia jadi gemar membaca juga bro. Membaca, Gitu. betul. Nah kemarin beberapa kali dapat kunjungan dari instansi pemerintah pusat sahabat terminal. Ya. Salah satunya Direktur Sarana Kementerian Perhubungan Kopdar. Hubdar. Oke. Nah, jadi di situ tuh benar-benar Pak Direktur itu mengecek kesiapan kita terkait masalah kesiapan dalam menghadapi masa angkutan Lebaran. Oke. Itu ya sangat bukannya apa ya? Maksudnya kalau misalnya dibilang kritis ya memang wajib gitu karena kan ini angkutan massal gitu yang menjamin keselamatan penumpang gitu. Iya, Makanya menurut gua Pak Direktur Sarana itu Concern ya. concern banget bro. Maksudnya dia ngecek mulai dari ramceknya segala macam, dari apapun, dari petugas ramceknya itu diperiksa dari mulai hal kecil, dari mulai rodanya, spion segala macamnya, yang pendukung-pendukungnya itu benar-benar Kelayakan ya. betul. Kelayakan kendaraan. Nah lanjut, gue juga mau kemarin juga dapat kunjungan juga dari Kementerian Kesehatan bidang Labkepmas. Oke. Nah dia ngecek kebersihannya tuh. Iya. Jadi terminal ini dijaga banget gak kebersihannya. Terus mungkin di bawah tuh ada area-area kantin atau pedagang itu dicek. Makanannya bener-bener bersih apa enggak. Maksudnya jangan sampai ada beberapa kotoran atau ada lalat yang hinggap, dan bener-bener dijaga banget tuh sama Labkepmas City. Nah, yang ketiga kita kemarin tuh ada kunjungan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Oke. Atau kepala apa ya? Bentar ya, boleh Kepala Badan Lingkungan Hidup. jadi ngecek juga tuh masalah pengelolaan sampah di terminal, karena kan pada saat masa angkutan Lebaran pengguna jasa terminal yang datang ke terminal tuh banyak ya. Membludak Jadi lah. kita nggak mungkin kayak mengesampingkan urusan masalah sampah juga. Iya. Nah dilihat juga sama Pak Menteri Lingkungan Hidup itu terkait masalah pengelolaan sampah kita segala macamnya. Ya. Benar-benar seperti apa sih pengelolaan sampah? Berarti kita ada ya. Ada ya. Kita punya alat sendiri untuk memilah atau mengolah sampah-sampah yang akan dijadikan composting atau dipisahkan lah antara sampah yang botol sama yang bukan botol atau yang kimia bisa atau didaur ulang ya. Dan kita juga ada beberapa fasilitas tempat sampah juga yang sudah ada sampah pilah sebanyak 5 pilah. 5 pilah ya. Ya. 5 pilah. Oke. Nah lanjut, terkait masalah kebersihan udah, masalah keselamatan penumpang udah. Nah sekarang gue mau ngobrolin terkait masalah fasilitas yang ada di terminal Terpadu Pulau Gebang. Oke. Apa sih yang udah disiapin, fasilitas apa aja sih yang udah yang mungkin kalau misalnya disiapin ya memang setiap tahun udah rutin kita harus persiapkan secara maksimal. Iya, betul. Bukannya enggak gitu. Betul. Fasilitas sih udah ada, cuman gimana pada saat masa angkutan Lebaran ini lebih maksimal lagi. Apa sih Bro Ferry yang udah terminal perbuat? Betul. Gitu. Jadi untuk ngomongin fasilitas ya, fasilitas yang sudah kita lakukan dari tahun ke tahun,
Untuk terminal Pulau Gebang ini biasanya kita ada event angkutan lebaran, Bang Baim. Event itu biasanya banyak diisi oleh tenan-tenan. Jadi tenan-tenan makanan, tenan-tenan minuman, ataupun produk-produk bank, ataupun yang lainnya. Obat-obatan juga ada, kesehatan juga ada, dari BPJS juga biasanya ada. Buka posko. Artinya juga posko gabungan sudah pasti ada. Posko kesehatan pun ada. Posko istirahat ada. Jadi lengkaplah yang ada di terminal Pulau Gebang. Lalu kalau kita bahas masalah yang kita siapkan, artinya kita mulai sekarang bekerja sama dengan tenan-tenan atau IO, atau agensi yang biasa berhubungan langsung sama kita, ya kita persiapkan juga nih untuk event angkutan lebaran tahun ini nih 2025. Oke, Bro Ferry, terkait masalah tenan-tenan yang mau bekerja sama dengan terminal Pulau Gebang nih, kayaknya dari tahun ke tahun memang kayaknya kegiatan ini sebetulnya memang sudah ada. Betul. Sebetulnya kan ini antara tinggal tenan-tenan yang kayak misalnya berulang ya, repeat order lah, atau apa kerjasama lanjut lah, yang setiap tahunnya rutin mereka lakukan untuk meramaikan pada saat event atau masa angkutan lebaran. Betul. Nah, boleh tahu nggak sih berapa jumlah tenan yang dibatasin? Kayaknya kalau misalnya kita tampung semua nih dari tenan yang mau bekerja sama dengan kita, kayaknya nggak mungkin, tempatnya juga terbatas. Nah, boleh tahu nggak sih berapa tenan yang akan melaksanakan diperbolehkan ya? Yang diperbolehkan lah di masa angkutan lebaran ini yang ada di terminal Pulau Gebang, Bro Ferry. Jadi gini, Bang Baim, berdasarkan koordinasi terakhir untuk jumlah tenan sementara ini kita close di 30 tenan. 30 tenan ya? Ya. Kita juga kan artinya kenapa kita bikin 30, kita juga harus memperhatikan situasi tempat. Mobilisasi penumpang juga. Mobilisasi penumpang itu kan penting. Jadi jangan sampai dengan adanya tenan yang berlebih justru mobilisasi penumpang jadi terhambat. Jadi kayak pasar malam, Bro. Betul. Pasar malam sih oke. Memang eventnya lebaran. Jadi mungkin juga pengunjung juga happy di situ. Tapi kan kita harus kita pintar-pintar lah. Kita mobilisasi lah supaya jangan terlalu padat. Gitu Bang Baim. Lanjut Bro Ferry. Mungkin ada sedikit bocoran nggak atau apa sih yang mau diperbuat terminal Pulau Gebang bekerja sama dengan stakeholder terkait dalam masa angkutan lebaran ini? Contohnya misalnya nih, event apa yang mau dibuat terminal dalam menghadapi masa angkutan lebaran ini? Coba gue mau tahu nih. Berarti boleh di-spill sedikit nih ya. Boleh di-spill sedikit. Sebenarnya ini baru komunikasi tahap awal. Bang Baim, ini baru komunikasi tahap awal. Nih, kalau misalnya ada kayak gini nih, pasti ada event yang bakalan bikin ger buat penumpang gitu ya. Oke. Jadi kemarin kita sempat berkomunikasi dengan provider penjualan tiket bus dari pihak Traveloka, dari pihak Redbus. Rencananya kita akan bikin tiket fair. Artinya promo untuk tiket. Ngewar tiket buat event mudik. Jadi harapan kita ini semua bisa terwujud di event mudik tahun 2025 ini. Ya tentunya dengan kerjasama yang baik antara Redbus ataupun dengan Traveloka. Itu Bang Baim. Nah, dari segi mungkin gini, kalau misalnya kan biasanya penumpang itu udah mulai kesulitan ketika mencari tiket buat mudik. Bahkan bisa dibilang 1 bulan sebelumnya mungkin untuk tiket keberangkatan mendekati masa angkutan lebaran udah habis. Nah, terus kalaupun ada harganya mahal. Betul. Nah, si event ini apakah menjamin penumpang mendapatkan tiket dengan harga yang lebih murah daripada yang ada di agen? Atau dari segi kemudahan deh,
kalau misalnya harga mungkin relatif antara mahal sama murah tergantung jenis kendaraannya atau kelas yang dipilih buat sahabat terminal. Nah, apa sih privilege yang didapetin buat penumpang ketika misalnya ada event kayak gini nih, Bro Ferry? Event tiket ini bisa dibilang. Sebenarnya sih dari obrolan kita terakhir ya, komunikasi kita terakhir tuh harapan kita sih promo. Artinya promo dalam tanda kutip harganya harus lebih murah daripada beli di aplikasi atau beli di agen. Oke. Ya, harapan kita karena judulnya kan festival atau fair tiket, war tiket, itu kan orang juga perlu effort datang ke terminal ini. Ya, jadi kita harus kasih yang terbaik dong. Artinya harganya harus terbaik, fasilitasnya juga terbaik, pelayanannya juga terbaik gitu. Oke. Nah, itu menjadi concernnya Kementerian Perhubungan juga, teman-teman, dalam maksudnya peraturan Kementerian Perhubungan itu sekarang mungkin secara nggak langsung sedikit agak dirubah dari misalnya orang beli GoSpot jadi tiket elektronik atau online lah gitu kan. Nah, itu salah satu program yang menurut saya sih mendukung Kementerian Perhubungan juga, teman-teman. Mudah-mudahan sih buat sahabat terminal ya berdoalah semoga event ini bisa terlaksana. Betul, gitu, ya kan? betul. Gitu. Harapan kita juga ya event ini bisa jalan. Oke. Nah, Bro Ferry, kayaknya gue lihat sekarang tuh terminal udah mulai banyak spot-spot buat branding tuh. Oke. Khususnya di area keberangkatan penumpang yang notabene tempat ngumpul penumpang. Jadi satu yang mau berangkat yang sudah bertiket, teman-teman ya. Betul. Yang sudah bertiket dan sudah melakukan check-in. Nah, itu ruang tunggunya itu gue lihat sih kayaknya ada beberapa spot untuk branding. Itu bisa nggak sih dikerjasamakan sama orang, baik itu secara corporate atau lewat IO? Coba lu jelasin, Bro Ferry. Jadi gini, Bang Baim, di kita semenjak terminal Pulau Gebang ini BLUD, artinya Badan Layanan Usaha Daerah, kerjasama seperti itu memungkinkan, teman-teman, memungkinkan. Jadi buat para IO, buat para agensi, buat para brand yang mau kerjasama bisa langsung datang ke terminal Pulau Gebang. Kita atur waktu, kita komunikasi, mekanismenya seperti apa, kita bicarakan di kantor. Terus untuk terkait branding ya, jelas. Jadi branding ini benar-benar sudah ya 2 tahun belakangan ini ya dimanfaatkan benar oleh brand. Artinya brand memanfaatkan karena jumlah penumpang kita maksimal nih. Di momen angkutan Lebaran. Sorry bro, gue potong sedikit bro. Kemarin waktu tahun kemarin event angkutan Lebaran puncaknya berapa ribu penumpang? Nanti tolong dikoreksi kalau saya salah ya. Artinya saya lihat kemarin data terakhir itu di bukan jumlah, di hari yang paling ramenya itu 13.000 penumpang. 13.000 penumpang. 13.000 penumpang. Satu hari. Gokil. Itu menurut gue sih terminal udah padat banget ya. Betul. Padat banget. Sementara kan kalau misalnya ngelihat ke belakang-belakangnya paling penumpang tuh jumlahnya cuman 3.000, 2.500 gitu. Ini sampai 13.000 bro. Iya betul. Itu udah jadi banget. Kita ini kan sekarang sudah masuk mulai beranjak di fase normal ya. Fase normal artinya kalau kita lihat data jumlah pengunjung terminal kita, artinya pengunjung penumpang ya. Di luar penumpang tidak kita hitung. Jumlah pengunjung penumpang kita rata-rata di normalnya itu weekday itu 3.000 Bang Mai. 3.000. Iya. Jadi sekitar 1.500 yang berangkat dan 1.500 yang datang. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi gini, buat brand atau merek-merek atau IO. Jadi kalau misalnya lu mau pasang brand atau mau nge-branding terminal, kira-kira ada satu hari itu ada 3.000 orang yang ngeliatin brand lu gitu kan. Betul. Ketimbang itu penumpang ya. Kalau pengantar kan belum terhitung di situ. Nah kira-kira ada 3.000 pasang mata nih yang ngeliatin brand lu. Kalau misalnya memang niatnya mau nge-branding di terminal Pulau Gebang gitu. Apalagi nih, sorry, gua potong sedikit Bang Main. Jadi brand-brand khususnya yang relate dengan perjalanan darat. Harapan saya sih dia kerjasama nih dengan kita nih. Aplikator. Jadi seperti brand-brand minyak angin atau vitamin atau snack yang memang relate barang-barang yang dibutuhkan oleh penumpang, kalau bisa kerjasama karena ini tempatnya pas, momennya pas, waktunya pas nih. Gitu.
Dan memang dibutuhkan juga buat Memang penumpang dibutuhkan buat dalam penumpang. satu Betul. perjalanan. Betul, ya, betul. gitu ya, biar nggak iseng gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa kesampaikan. Terakhir Ada satu penutup. lagi. Gue demen nih penutupnya nih, Ada closingnya satu nih. lagi, ada satu lagi closingnya gue demen yang nih. harus gue spill. Oke, apa nih? Eh, Ini gue serius curiga nih, ini menguntungkan buat pengguna jasa terminal atau saja terminal enggak? jelas, Oke, jelas. gue tunggu nih. Artinya seperti yang vlog yang sebelumnya lah. Oke. Yang sebelumnya saya nih? bahas, kita kan akan selalu improve. Nah, Cuman kayak penumpang beli tiket, Ya. terus dia datang ke PO agennya untuk verifikasi tiket Ya. online-nya dia. ya. Nah, di situ untuk menunggu bisnya datang harusnya disediakan fasilitas yang ruang tunggu yang Ya. lumayan harusnya menurut Yang oke gua. juga. Artinya juga seperti Bro Baim tadi bilang, di kita tawarkan untuk bikin eksekutif lounge di terminal terpadu Pulau Gebang ini. Tujuannya apa? Tujuannya semata-mata untuk menambah pelayanan buat para penumpang. Jadi ada salah satu perusahaan otobus yang berproses kerjasama dengan kita yang akan membuat lounge eksekutif. Ini hasil dari obrolan kita waktu itu, Bang Baim. Akhirnya ada PO bus yang tertarik. Bu curiga ini pasti PO besar nih. PO besar. Pelayanannya oke punya. Yang tujuannya buat Pelayanan penumpang. meningkatkan pelayanan pada pelayanan penumpang. Gila. Ini sih menurut Tapi gua belum bisa gue sebut, Bang Baim. Artinya belum bisa saya sebut sekarang. Oke. Kita tunggu tanggal mainnya karena dia sudah berproses. Kemungkinan angkutan Lebaran sudah siap itu launch. launch-nya. Launchnya sudah siap. Ini sih menurut gua ya, gua nggak tahu ya. Mungkin ini yang excited gua doang atau sahabat terminal yang lain ya. Betul. Tapi menurut gua kalau misalnya untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang, ya yang diuntungkan dalam hal ini penumpang doang. Betul. Gitu. Betul. Maksud gua PO Bonafit mau ibaratnya mau ngeluarin budget Betul. buat bikin launch di terminal supaya penumpangnya nyaman. Tujuannya jangan lupa ini semua itu untuk penumpang. Oke. Bang Baim. Artinya penumpang di kita kan ada namanya check-in ya di terminal kita ya. Oke. Ada fasilitas check-in. Ini yang digabungin terminal lain. Iya. Cuma kita doang. Iya. Udah kayak bandara, Bro. Betul. Gila, udah kayak bandara. Kita Kaki check-in, gua. artinya kita punya data manifest yang jelas. Oke. Jadi misalkan Bang Baim berangkatnya naik bus, saya tahu tuh Bang Baim naik bus apa, berangkat jam berapa, itu saya tahu. Dan udah dijamin pasti gue yang berangkat. Oh iya dong. Nggak bisa digantikan sama orang lain. Yang itu kan Bang Baim sendiri. Udah kayak pesawat, Bro. Betul bro. Fasilitas terminal. Nah jangan lupa nih nanti untuk yang fasilitas lounge eksekutif itu penumpang bisa check in di lounge sendiri. Khusus. Jadi tidak berbarengan dengan penumpang-penumpang lain yang belum ada launch-nya. Jadi harapan saya sih sebenarnya Bang Baim, teman-teman atau bos-bos PO Bus nih khususnya, ayo kita lomba-lomba semua untuk ningkatin pelayanan kita. Nah, contoh Buat nih yang udah mau gabung ke Iya. terminal nih yang saat ini sedang berproses. Ya. Saya kasih clue nih ya. Oke. Saya kasih clue sedikit ya. Oke, clue-nya deh. Warnanya abu-abu. Kalau PO yang gede kemarin bukan, Bro ya? Bukan. Sama yang Mas Gilang belum nih, Mas Gilang ayo Mas Gilang. sama yang di Singosari juga bukan. Bukan juga. Bukan abu-abu. Ini pemain baru kayaknya sih, gue yakin. Pemain baru tapi perusahaan besar. Perusahaan lama. Nanti kalau gua ngomong lebih banyak ketahuan. Oh, oke. Kita tunggu aja waktunya, oke? Oke, sahabat terminal itu salah satu maksud gue. Nanti kita siapin waktu. Kita siapin waktu, kita minta kesempatan. Kalau bisa kita liput nanti launch-nya, fasilitas apa aja yang dia bisa kasih ke penumpang, atau feels-nya kalau kita jadi penumpang tuh di launch seperti apa sih teman-teman, gitu kan? Itu yang kita harus tahu. Iya. Kita siapin waktu lah, kita minta lah. Ya. Oke, sahabat terminal, itu mungkin salah satu trigger ya. Ya. Bisa bilang trigger ya. Ya, trigger. Untuk memacu PO-PO besar lainnya nih. Betul, berlomba-lomba kan. Masa kalah sih sama anak baru gitu kan. Masa kalah sih sama anak baru gitu. Sementara yang udah duluan main aja, ya ini anak baru loh mau ningkatin pelayanan kepada penumpang gitu. Betul. Ayo dong PO-PO yang
duluan main nih, gabung ke terminal penumpang gitu kan untuk meningkatkan pada penumpang ya. Oke. Thank you Bro Ferry informasinya. Mudah-mudahan yang terakhir nih cepat terrealisasi. Dan gue tunggu janjinya sebelum Lebaran nih. Oke. Udah mesti ada loh sini. Harusnya sudah Udah ada ya gitu. Oke, sahabat terminal, terima kasih telah menyaksikan ngobrol episode 4 hari ini. Gua Baim, gua Ferry. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Bye. Bye. Ciao.